Halo sobat, selamat datang di channel YouTube Rangkuman Film. Ini adalah film perdana yang kami rangkum, berjudul Haider, yang rilis pada tahun 2014. Seperti apa filmnya? Yuk simak Rangkuman Film. Pada tahun 1995 di Srinagar, India, Hilal Mir yang diperankan Narendra Jha, seorang dokter membantu mengobati pemimpin anggota pasukan separatis, yaitu Ihlaq Latif di dalam rumahnya. Hal ini membuat khawatir Ghazala, yang adalah istrinya. Tidak lama kemudian, Hilal mendengar pengumuman bahwa seluruh pria diharapkan berkumpul untuk dilakukan interogasi. Saat itu, Hilal menjadi tersangka utama oleh anggota militer India atas tindakannya yang dianggap telah bekerja sama dengan anggota separatis. Merah ditangkap pihak anggota militer dan setelah itu anggota pemberontak yang berada di kediaman Hilal diserang oleh anggota militer dengan menghancurkan kediaman Hilal. Beberapa hari kemudian, anak Hilal dan Ghazala bernama Haider yang diperankan oleh Shahid Kapoor kembali ke Srinagar setelah belajar di Al-Muslim University di Islamabad. Haider sempat ditahan namun dia bebas setelah mendapatkan bantuan dari Arsi yang diperankan oleh Sadrada Kapoor, seorang jurnalis. Setelah itu, Arsi mengantar Haider menuju kediaman rumahnya yang hancur dan saat itu kakak Arsi yaitu Liaquat datang meminta Haider untuk tidak mendekati Arsi. Setelah itu, Haider menuju rumah pamannya untuk menemui Ghazala, ibunya. Haider terkejut ketika melihat ibunya bernyanyi dan tertawa dengan pamannya, Khurram. Dia merasa kesal dengan ibu dan pamannya yang terlihat bahagia dengan kehilangan ayahnya. Haider lalu pergi meninggalkan mereka berdua untuk mencari keberadaan ayahnya. Ghazala dengan wajah sedih berusaha menghentikan Haider, tetapi tidak dapat mencegah Haider. Suatu hari dalam pencariannya, dia kembali bertemu dengan pamannya, yaitu Khurram. Dia menjelaskan bahwa dia mengikuti pemilu agar dapat menemukan ayahnya. Haider menjelaskan bahwa dia sudah memulai pertempuran tersebut mencari keberadaan ayahnya. Dia lalu meninggalkan pamannya. Haider mencoba menggali informasi, mencari tahu tempat ayahnya di penjara dengan bertanya kepada petugas polisi, tetapi dia selalu gagal. Beberapa hari kemudian, Khurram memenangkan pemilu. Kini dia menjadi pemimpin Kamsir. Suatu hari Arsi bertemu dengan pria bernama Rodar yang diperankan oleh Irfan Khan, menjelaskan bahwa dia ingin memberikan pesan kepada Haider dari ayahnya. Rodar lalu memberikan nomor handphone miliknya kepada Arsi. Keesokan harinya, Haider yang ditemani oleh Arsi menghubungi Rodar. Rodar lalu meminta Haider untuk menemuinya di pusat kota, di jembatan Zaina Kadal. Keesokan harinya, Haider menuju tempat tersebut, tetapi dia ditangkap untuk dibawa ke sebuah rumah dekat pemakaman. Di sanalah dia bertemu dengan Rodar. Rodar menceritakan tentang ayahnya. Rodar adalah satu tahanan dengan ayahnya. Suatu hari mereka dipindahkan ke kamp lain untuk diinterogasi di Pulau Bobo, Hotel Nam Faras Cinema. Saat itu mereka melihat Khurram yang mengintip dari kejauhan. Khurram merupakan sosok yang mengkhianati ayahnya. Khurram bertugas mengurus hampir semua kasus penangkapan atau penahanan militer di Kamsir. Melalui bantuan Khurram, militer India membentuk milisi untuk membunuh para militan sebuah pasukan tandingan pemberontakan bernama Ikhwan-ui Muhbirin. Di dalam penjara, Hilal meminta kepada Rodar jika bebas untuk dapat menyampaikan pesan kepada Haider membalaskan pengkhianatan yang dia terima kepada Khurram yang telah menjebak ibunya. Hari berikutnya, Rodar dan Hilal diserahkan kepada pasukan Muhbirin yang kemudian membawa keduanya di sebuah jembatan dan menembak keduanya lalu membuangnya ke sungai. Dinginnya air membantu menghentikan pendarahan Rodar, sementara ayahnya tewas. Setelah itu, penampang pasir menyelamatkan Rodar.
Haidar menuju tempat kuburan ayahnya. Dia terus menangis. Di lain tempat, duo Salman, teman dekat yang terus mengikuti gerak-gerik Haidar, memberitahu Kurman dan ayah Arsi, yaitu Pervez Lone, tentang pertemuan Haidar dengan Rohdar. Pervez Lone mendekati Arsi dengan maksud menggali informasi mengenai Haidar dan Rohdar. Arsi yang baru saja bertemu dengan Haidar tak kuasa menumpahkan rasa rindunya kepada Haidar. Mereka menikmati malam hanya berdua saja dengan penuh rasa cinta dan kebahagiaan. Suatu hari di pernikahan Kuram dan Ghazala, dia memberikan persembahan drama mengenai kisah ayahnya dengan Rohdar. Kuram mengetahui bahwa Haidar memiliki pistol pemberian Rohdar. Setelah itu, Pervez Lone dengan pasukannya mengejar Haidar yang berusaha melarikan diri, tetapi Haidar berhasil ditangkap. Harinya, Arsi merasa kesal dengan perbuatan ayahnya yang telah memanfaatkan kepercayaannya. Keesokan harinya, Haidar berhasil lolos. Dia pun membunuh duo Salman yang hendak membawanya pergi. Dia menghubungi Ghazala, ibunya, untuk berpisah. Ghazala meminta Haidar untuk bertemu dengannya sekali saja di rumah lamanya yang telah hancur. Haidar bertemu dengan ibunya yang menceritakan kronologis kejadian ayahnya yang ditangkap. Ayahnya mengobati pemimpin anggota separatis. Ghazala memberitahu Kuram mengenai informasi tersebut karena dia merasa takut. Hal ini membuat Haidar merasa kesal dengan ibunya. Ibunya meminta permintaan terakhir kepada Haidar untuk membunuhnya. Saat pistol Haidar menempel di dahi ibunya, polisi datang, yaitu Pervez Lone, dan Haidar terkejut dengan kehadirannya. Dia pun menembak Pervez hingga tewas. Kematian ayahnya membuat Arsi menjadi depresi. Dia pun melakukan bunuh diri. Haidar yang berada di kediaman dekat pemakaman, dia terkejut setelah melihat mayat Arsi hendak dikebumikan. Haidar menghampiri pemakaman tersebut dan saat itu dia bertemu dengan Liaquat, kakak Arsi, sehingga terjadi perkelahian. Liaquat tewas terbunuh setelah kepalanya membentur batu nisan. Haidar lalu membawa mayat Arsi menuju kediaman dekat pemakaman. Tidak lama kemudian, Kuram bersama pasukannya menyerang Haidar dan lainnya sehingga terjadi baku tembak. Tidak lama, Ghazala hadir. Dia melakukan bom bunuh diri di hadapan Kuram dan pasukannya. Melihat kejadian itu, Haidar merasa sedih. Dia menghampiri ledakan tersebut dan dia bertemu dengan Kuram yang masih selamat dengan kondisi tubuh memprihatinkan. Kuram meminta Haidar untuk segera menghabisi nyawanya, tetapi Haidar membiarkannya pergi sehingga Kuram merasa tersiksa menahan rasa sakit yang dia terima.